Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area persawahan yang tergenang air karena banjir semalam. Pagi itu langit masih kelabu, menyisakan jejak semalam yang mengguyur bumi tanpa henti. Hujan yang turun dari malam hingga dini hari telah meredam seluruh petak sawah. Dari kejauhan, hamparan hijau berubah menjadi lautan kecil, mengilap diterpa cahaya matahari yang mulai malu-malu muncul dari balik awan. Air menggenang di antara barisan padi yang belum sempat menguning. Beberapa batang rebah diterpa derasnya aliran semalam, tertunduk seakan lelah menahan beban. Di beberapa titik, air bergerak pelan membentuk arus kecil yang membawa serpian jerami, ranting, dan dedaunan. Suara gemercik masih terdengar samar dan saluran irigasi yang meluap. Angin pagi berembus lembut membawa aroma tanah basah dan udara segar yang khas setelah hujan. Di pinggir sawah pematang yang biasanya kokoh berubah menjadi licin dan rapuh, sebagian bahkan longsor tergerus air. Sesekali terlihat anak-anak desa berdiri di tepian memandangi sawah yang tergenang. Ada yang membawa ember kecil karena mereka tahu saat seperti inilah ikan-ikan kecil dan yuyu muncul dari persembunyian. Suasana sunyi tapi tidak sepi, alam seperti sedang mengambil napas panjang, bahwa tidak lagi hanya ladang padi tapi cermin langit dan kisah tentang hujan, tanah, dan kehidupan yang terus berjalan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau nan luas, pagi hari adalah waktu yang paling dinanti oleh anak-anak. Begitu matahari mulai terbit dari timur dan udara mulai sejuk, anak-anak berlarian menuju pematang sawah dengan ember kecil di tangan. Anak-anak itu tertawa riang, kaki mereka belepotan lumpur, tapi wajahnya penuh antusias. Dengan ember kecil yang dibawanya, mereka menyusuri parit dan genangan, kadang berteriak kegirangan saat menemukan yuyu besar, kadang kecewa karena keong yang didapat terlalu kecil. Sambil terus mencari, mereka juga bercanda, saling menyiram lumpur, atau sekedar duduk di pematang sambil menikmati semilir angin dan suara serangga pagi hari. Sawah bukan sekedar tempat menanam padi. Bagi anak-anak desa, itu adalah taman bermain, tempat belajar, dan ladang petualang yang tak pernah membosankan. Hubungan cerita tentang anak-anak mencari kul, yuyu, dan ikan di area persawahan dengan kenangan sangat erat, karena kegiatan tersebut sering menjadi bagian dari nostalgia masa kecil, terutama bagi mereka yang tumbuh di pedesaan. Kenangan masa kecil yang sederhana dan bahagia. Kegiatan seperti mencari kul atau keong, yuyu, atau kepiting sawah dan ikan adalah bagian dari aktivitas bermain alami anak-anak desa. Ini menjadi simbol kebahagiaan sederhana, tanpa gawai dan teknologi, hanya alam dan kebersamaan. Banyak orang dewasa yang mengenang masa-masa itu sebagai masa paling bebas dan jujur dalam hidup mereka. Kebersamaan dan persahabatan. Aktivitas di sawah biasanya dilakukan bersama teman-teman sebaya, tawa, kerja sama, bahkan sedikit pertengkaran kecil yang menjadi bagian dari kenangan indah tentang persahabatan yang tulus. Saat dikenang, hal-hal ini memberi perasaan hangat dan rindu pada masa lalu. Ikatan emosional dengan alam. Kenangan ini juga mengikat seseorang dengan alam pedesaan, sawah, lumpur, bau tanah, suara jangkrik, dan angin pagi. Semua itu tertanam kuat dalam ingatan dan sering muncul kembali ketika melihat sawah, mendengar suara katak, atau bahkan saat hujan turun. Simbol kehidupan sederhana dan bahagia. Di tengah kehidupan dewasa yang kompleks, cerita seperti ini menghadirkan
rasa rindu akan kesederhanaan. Betapa bahagianya dulu bisa bermain di sawah tanpa beban, hanya membawa ember kecil, pulang membawa kol yuyu atau ikan, sekedar kenangan manis. Cerita tentang anak-anak yang mencari kol atau keong sawah, yuyu atau kepiting sawah dan ikan di area persawahan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam. Karena kegiatan ini mencerminkan kedekatan manusia, terutama anak-anak desa, dengan lingkungan sekitar mereka. Interaksi langsung dengan alam, anak-anak tidak hanya bermain di alam, tapi juga berinteraksi langsung dengan ekosistem sawah. Mereka menyusuri pematang, menginjak lumpur, menangkap makhluk-makhluk kecil air tawar, dan merasakan langsung tekstur tanah, air, dan tumbuhan. Ini membentuk pengalaman sensorik dan emosional yang kuat, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap alam sejak dini. Pemahaman alam secara alami, melakukan kegiatan seperti ini, anak-anak belajar memahami alam secara alam. Mereka tahu di mana biasanya yuyu bersembunyi, kapan waktu terbaik mencari ikan, dan bagaimana cara menangkap kol tanpa merusak lumpur. Ini adalah bentuk pendidikan ekologis tradisional tanpa buku, tanpa guru formal, tapi sangat efektif dalam membentuk kesadaran lingkungan. Alam sebagai ruang bermain dan belajar. Sawah dan alam sekitarnya menjadi ruang terbuka yang mendidik dan menghibur. Tidak ada teknologi atau fasilitas modern, tapi anak-anak merasa bahagia, bebas, dan penuh petualangan. Hal ini menunjukkan bahwa alam menyediakan kebutuhan dasar anak-anak untuk bermain dan tumbuh secara sehat, secara fisik maupun mental. Simbol keseimbangan ekosistem, kol yuyu dan ikan adalah bagian dari rantai ekosistem sawah. Dengan mengenal dan berinteraksi dengan mereka, anak-anak tanpa sadar sedang belajar tentang keseimbangan alam, bahwa setiap makhluk punya peran dan manusia harus menjaga harmoni itu. Kegiatan tersebut mencerminkan hubungan manusia yang tidak merusak, tapi justru menghargai keberagaman hayati di sekitar mereka. Mengajarkan kehidupan yang berkelanjutan. Mencari kol dan yuyu bukan hanya bermain, tapi juga terkadang untuk dikonsumsi. Anak-anak diajarkan untuk mengambil secukupnya dari alam, tidak berlebihan, dan menghargai hasil bumi dan air. Sawah bukan sekedar lahan produksi bagi anak-anak desa, ia adalah ruang hidup tempat tumbuhnya pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai. Berikut beberapa simpul keterhubungan di antara ruang bermain dan belajar alami. Pematang menjadi jalan setapak, petualangan, parit irigasi tempat mereka menjaring ikan yuyu dan kol. Melalui permainan itu, anak-anak belajar ekologi secara intuitif, mengenali musim, ketinggian air, jenis serangga, sampai fase pertumbuhan padi. Pendidikan intergenerasional, saat turun tanam atau panen, anak-anak ikut membantu menyiangi, menanam bibit, atau mengangkut padi. Aktivitas ini menurunkan pengetahuan agraris lokal, cara membaca cuaca, mengolah air, memilih varietas padi, sekaligus menanam rasa tanggung jawab. Ikatan ekonomi keluarga, padi adalah sumber pangan dan pendapatan keluarga. Anak-anak menyaksikan langsung bagaimana sawah memenuhi kebutuhan sehari-hari, beras di meja, uang sekolah, hingga biaya hajatan. Kesadaran itu menumbuhkan rasa hormat pada kerja orang tua dan pentingnya menjaga lahan warisan. Budaya dan tradisi, upacara sedekah bumi, mapak syri atau selamatan panen sering melibatkan anak-anak sebagai penari, membawa sesaji atau paduan suara. Sawah menjadi panggung pertama mereka mengenal kesenian desa, mitos Dewi Sri, dan ungkapan syukur atas hasil bumi. Relaksasi dan kesehatan, berlari di pematang, terpapar matahari, bermain lumpur, semua memperkuat fisik dan imunitas, sembari menjaga kesehatan mental lewat kedekatan dengan alam terbuka. Pembentukan karakter, dinamika sawah atau banjir, hama, peceklik mengajarkan
ketahanan kerjasama dan kreativitas nilai-nilai yang terbawa sampai dewasa. Singkatnya, sawah adalah laboratorium kehidupan. Tanaman padi menyediakan konteks ekonomi dan budaya, sementara anak-anak desa menjadi generasi pewaris yang belajar langsung dari tanah dan air. Hubungan organik ini meneguhkan identitas pedesaan dan berkelanjutan cara hidup agraris. Itu informasi tentang anak-anak yang sedang mencari kul yuyu atau ikan di area persawahan yang sedang tergenang air karena banjir. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa serta alam Indonesia. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua selalu sukses dan sehat.